She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurhayati Mahdia, NIMK 751927 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNS 2019. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif. And kita langsung ke videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi adalah kebersamaan untuk memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus, mulai dari jenjang TK, SD, SLTP, hingga SMA. Nah, pendidikan inklusi ini sendiri sebagai solusi terhadap kendala sulitnya untuk memperoleh layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal di desa-desa dan daerah terpencil. Sistem inklusif ini sendiri memberikan kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah konvensional, di mana anak dilayani di sekolah umum yang terdekat dengan anak, sehingga anak dapat belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya dalam hal-hal tertentu yang dibantu dengan teman dan guru untuk mencapai kebutuhannya. Selanjutnya adalah landasan hukum kebijakan inklusif. Landasan hukum kebijakan inklusif ini sendiri pada tingkat nasional terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31. Di mana ayat yang pertama berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat yang kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang KBHN yang berisi melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5. Lalu yang keenam adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, dan yang ketujuh adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom, dan yang kedelapan adalah Deklarasi Bandung tanggal 11 Agustus tahun 2004 tentang pendidikan inklusif, dan yang ke-9 adalah Keputusan Mendikbud Nomor 2 Tahun 1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak cacat, dan yang terakhir Keputusan Mendikbud Nomor 491 Tahun 1992 tentang pendidikan luar biasa. Next, kita bahas mengenai implementasi kebijakan inklusif. Untuk mengurangi kesenjangan dan diskriminasi bagi anak berkebutuhan khusus, maka pada tahun 1999, pendidikan inklusif dipersepsikan sebagai model pelayanan pendidikan, di mana anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpisah dengan temannya yang normal digabungkan pembelajarannya di sekolah-sekolah biasa. Saya mengambil contoh implementasi kebijakan inklusif di Provinsi Jawa Barat yang dimulai dengan tahap program uji coba dengan 3 model pengembangan. Model yang pertama yaitu sekolah reguler yang di dalamnya terdapat anak yang lamban belajar atau slow dan anak yang mengalami kesulitan belajar atau learning difficult. Model yang kedua yaitu pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang telah belajar di SLB dalam kurun waktu tertentu, kemudian dimasukkan ke sekolah reguler dengan guru pembimbing khusus. Model yang ketiga diawali saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah reguler yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sekolah tersebut akan menerima anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Nah, sekolah inklusif yang dipersiapkan adalah sekolah reguler yang dipilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik dari kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, tenaga administrasi, dan lingkungan sekolah atau masyarakat.
Lalu bagaimana langkah-langkah dalam mempersiapkan model inklusif pada sekolah reguler? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pemetaan sekolah, antara lain SD, SMP, SMA, SMK, dan satu sekolah untuk tiap kabupaten. Yang kedua, yaitu sosialisasi melalui rakor, semiloka, dan pelatihan. Yang ketiga, menginformasikan kepada masyarakat melalui penerimaan siswa baru. Keempat, memberi bantuan kepada sekolah uji coba berupa pembangunan kelas atau ruang khusus. Dan yang terakhir, penugasan guru pembimbing khusus. Oke, saya rasa sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan ya, makasih banyak udah ditonton. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga kalau mau. Assalamualaikum